Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Perjanjian Rasulullah dengan umat Nasrani ini, menurut Abi Quraisy berlaku hingga akhir zaman. Perjanjian Rasulullah dengan umat Nasrani ini, menurut Abi Quraisy berlaku hingga akhir zaman. Perbedaan adalah sunatullah, ketentuan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta bagi umat manusia. Perbedaan ini meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, fisik, hingga keyakinan. Allah menciptakan manusia dengan keragaman dalam wajah, sikap, suku, ras, dan agama. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk bermusuhan. Sebaliknya, ia merupakan rahmat yang mengajarkan manusia untuk saling menghormati dan bekerja sama. Sikap Rasulullah SAW terhadap perbedaan keyakinan menjadi contoh nyata tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah Perjanjian Najran, sebuah perjanjian antara Rasulullah dan sekelompok umat Nasrani dari Najran, wilayah perbatasan Saudi dan Yaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Abi Quraisy Shihab dalam acara Shihab dan Shihab, perjanjian Najran sering terlupakan, padahal itu mengandung pesan yang relevan hingga kini. Bahkan, ditegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku hingga akhir zaman. Rasulullah berdiskusi dengan umat Nasrani mengenai keyakinan masing-masing. Meski tidak mencapai kesepakatan terkait akidah, Rasulullah tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Bahkan, ketika waktu ibadah umat Nasrani tiba, Rasulullah dengan lapang hati mempersilakan mereka menggunakan masjid untuk beribadah. Perjanjian Najran menunjukkan bagaimana Rasulullah memperlakukan umat beragama lain dengan kasih sayang dan keadilan. Dua poin penting dari perjanjian berikut ini menegaskan hal tersebut. Pertama, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk membantu umat Nasrani jika mereka memerlukan dukungan, termasuk dalam perbaikan tempat ibadah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kemurahan hati dan anugerah dari Allah, bukan sebagai utang yang membebani. Kedua, Rasulullah menekankan bahwa umat Nasrani tidak boleh dipaksa memeluk Islam. Sebaliknya, mereka harus dilindungi dengan kasih sayang dan dijaga dari segala hal yang dapat membahayakan mereka, kapanpun dan di mana pun. Perjanjian ini mengandung pesan yang mendalam, bahwa perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi persaudaraan. Rasulullah bahkan berpesan untuk membela umat Nasrani sebagaimana beliau membela keluarga sendiri. Pesan ini menegaskan bahwa setiap manusia, meskipun berbeda keyakinan, tetap bersaudara dalam kemanusiaan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, jika dia bukan saudaramu seagama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Pernyataan ini menegaskan bahwa agama, apapun bentuknya, mengajarkan persaudaraan dan kedamaian. Sayangnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam perjanjian Najran seringkali terlupakan di zaman ini. Banyak orang yang menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Padahal, teladan Rasulullah mengajarkan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah fondasi penting bagi terciptanya kehidupan yang harmonis. Sebagai umat beragama, kita diajak untuk kembali menggali dan menerapkan nilai-nilai toleransi ini. Menghormati perbedaan bukan hanya akan memperkuat persaudaraan, tetapi juga menciptakan dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Dengan semangat persaudaraan universal, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis, menghargai perbedaan, dan saling mendukung demi kebaikan bersama. Mari menjadikan perjanjian Najran sebagai inspirasi dalam merawat persatuan di tengah keragaman.